balik lagi sama aku Jelika Bunga Tiara Maharani di podcast Suka-Suka. Kali ini podcast Suka-Suka kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ada Bapak Aceh dari. Halo, Bapak Aceh dari mana, Pak? saya dari Badan Karantina Pertanian Pusat. Oh, dan juga ada Ibu Aisyah Intan. Halo, Bu Aisyah dari mana ini? saya dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan. Nah, kali ini podcast Suka-Suka akan membahas mengenai salah satu penyakit yang sedang marak di masyarakat, terutama di peternakan, yaitu penyakit mulut dan kuku. Mungkin kali ini kita bakal bahas beberapa ya mengenai penyakit mulut dan kuku karena kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin nanti aku bakal bertanya sedikit ya ke Ibu dan juga Bapak mengenai penyakit mulut dan kuku ini. Mungkin aku bakal tanyain apa sih Pak, Bu, sebenarnya PMK itu? Baik, izin menjawab ya. Nah, untuk PMK itu merupakan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang hewan yang berkuku benak. Mungkin dari Bapaknya ada yang ingin ditambahkan? Baik ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aisyah bahwa penyakit PMK ini kan menyerang ke hewan berkuku ya. Nah, jadi hewan-hewan tersebut itu mungkin melengkapi kayak sapi, bisa kerbau, atau bahkan mungkin ada kayak bisa kita lihat di sekitar kita yang terdeteksi sapi ya. Karena ini menyerang hewan berkuku. Nah, lalu apa sih penyebab dari PMK itu, Bu? Nah, untuk agen penyebabnya itu, penyebabnya itu kan dari kita nggak tahu ya penyebabnya itu apa. Yang saya ketahui penyebabnya itu ya dari virus. Lalu hewan-hewan yang rentan gitu yang terkena penyakit PMK ini ada hewan apa aja, Bu? Nah, ya seperti dari pengertian tadi, yaitu hewan yang berkuku benak. Nah, untuk hewannya itu ya merupakan sapi, babi, domba, kambing, dan kerbau. Kalau untuk gejala klinisnya itu apa, Bu, dari penyakit mulut dan kuku ini? Nah, untuk gejala klinis tersendiri, nah itu bisa kita lihat pada ternak tersebut. Dan kita perhatikan apakah ternak tersebut itu bisa demam, lesu, hilangnya nafsu makan, kemudian air liurnya yang berlebihan, dan ditemukan lepu, luka pada lidah, gusi, dan teracak kuku. Mungkin dari Bapaknya ada yang ingin ditambahkan, Pak, mengenai gejala klinis dari penyakit PMK? Ya, mungkin untuk gejala klinis ini kan ada menyerang hewan berkuku benak ya. Nah, seperti disebutkan Ibu Aisyah tadi, bahwasanya ada sapi, kerbau, domba, kambing, babi dan sebagainya. Tetapi di sini PMK itu lebih dominan menyerang pada sapi. Nah, kenapa demikian? Ya mungkin karena si virus itu kan PMK itu disebutkan virus ya. Nah, jadi si virus yang masuk ke Indonesia ini lebih virulen atau ganas menyerang pada sapi. Jadi kayak gejala-gejala tadi itu PMK itu ditemukannya di sapi. Kalaupun ditemukan di domba atau di kambing ataupun di babi, gejalanya tidak separah kayak di sapi. Kan kayak hipersalivasi atau misalkan ada luka-luka di kukunya. Memang ada, tetapi tidak separah yang ditemukan pada sapi. Oh, berarti kalau untuk penyakit mulut dan kuku ini lebih dominan menyerang ke sapi gitu ya, Pak, Bu? Ya. Kalau untuk penularannya ini, Bu, gimana nih, Bu? Nah, untuk penularan sendiri, nah itu bisa melalui kontak langsung, dan bisa juga kontak tidak langsung, dan juga penyebaran melalui udara. Mungkin Bapaknya ada yang ingin ditambahkan? Untuk penularan sendiri, kan kita tahu ya bahwa PMK itu disebabkan oleh virus. Sedangkan virus itu kan dapat menempel di mana saja atau bahkan masuk marah terbang di mana saja. Seperti ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwasanya virus ini itu dapat menyebar tanpa adanya menempel pada suatu benda dalam radius 200 km. Maka jangankan adanya kontak langsung, tetapi jika dalam satu kawasan pada radius 200 km tersebut jika ada yang terindikasi terkena PMK, sudah pasti hewan di sekitar juga akan terkena karena bisa dapat menyebar. Berarti di radius 200 km itu bisa menyebar itu, Pak, tanpa adanya kontak langsung. Siap. Nah, Kalau untuk pencegahannya nih, gimana, Ibu? Nah, untuk pencegahan sendiri yang setahu saya ya, nah, untuk pencegahannya itu bisa karantina dan pembatasan wilayah daerah wabah. Kemudian juga bisa amati gejala pada hewan tersebut, kemudian juga bisa kita laporkan kepada petugas. Nah, kan kali ini kita kedatangan nih Bapaknya langsung dari Balai Karantina. Mungkin bagaimana sih, Pak, awalnya nih masuknya PMK ke Indonesia itu gimana? ya jadi kan
sebenarnya kita bukan sekarang saja ya terkena PMK di Indonesia ini, tapi sempat juga beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah dia terkena PMK dan kita berhasil keluar dari PMK 1 tahun yang lalu. Tetapi ya pada saat ini kita kembali lagi terkena PMK. Seperti dugaan awal di Jawa Timur yang awal masuknya, sebenarnya kita dari pemerintah sudah melakukan penyelidikan akan tidak bereksportir importir daging dari luar negeri seperti di India. Dan yang banyak dicurigai oleh masyarakat itu karena adanya importir daging dari India. Tetapi kita telah melakukan penelusuran sampai ke India bahkan ya, seperti dari awal pengolahan, pemotongan di FPH hingga pendistribusian di Indonesia itu dilakukan dengan sangat steril. Yang mengatakan itu ada beberapa uji atau tahapan untuk proses di mana meluluskan sertifikasi daging. Jadi tidak ada faktor dari India yang didatangkan ke Indonesia. Adapun kenapa virus PMK mungkin dapat menyerang lagi di Indonesia, mainan di kita. Mungkin ada beberapa indikasi. Seperti yang pertama tadi saya jelaskan bahwa virus PMK ini menyerang atau menular dalam radius 200 km. Mungkin bisa saja dari negara terdekat yang berbatasan Indonesia virusnya masuk. Nah, yang kedua mungkin bisa saja dari transportasi. Ya, seperti misal kita kan mendatangkan daging dari India. India tuh mendrop daging di negara lain terlebih dahulu sebelum mendatangkan ke kita. Nah, mungkin dengan biosecurity yang kurang dari negara lain dapat mungkin saja membawa virus dari negara tersebut ke Indonesia. Selanjutnya mungkin dapat juga dari hewan-hewan memang yang sudah sembuh dahulu, tetapi si virusnya itu bukan mati, tapi membeku atau dikristalkan. Karena kan kita tahu bahwa virus itu udah bisa mati ya, adapun bisa mati ya tergantung virus sama suhu tertentu. Nah, si PMK ini kemungkinan karena virus yang sudah lama terkristalkan sehingga dapat aktif kembali dan menyebabkan Indonesia terkena wabah kembali. Dan virus ini pun kita ketahui sangat cepat ya menyebarnya. Jadi yang pertama masuk itu kan di Jawa Tengah, kemudian beranjak ke Bali, bahkan sekarang kita menjadi seluruh Indonesia gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, pengendalian supaya PMK ini tidak makin menyebar itu gimana Pak? Untuk langkah pertama seperti yang sudah rekan kami di Badan Karantina kemudian di balai-balai kesehatan lakukan, itu adalah pembatasan lalu lintas atau yang disebut adalah biosecurity. Pertama kita membatasi masuknya dan keluarnya hewan antar pulau. Kita memperketat di situ. Kemudian selanjutnya setelah kita membatasi, kita melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini kita lakukan secara massal. Di mana jika ada satu daerah yang memang banyak terkena PMK, kita melakukan vaksinasi di situ. Selain vaksinasi itu sendiri, kita biasanya jika ada hewan yang terkena PMK secara parah atau dalam artian sudah ya mati mungkin kita langsung potong. Setelah kita potong, walaupun dagingnya aman untuk konsumsi, kita tidak konsumsi, tapi kita langsung kubur atau kita bakar dan kita dalam menguburnya. Dalam artian ketika kita mengubur dilakukan sesuai prosedur yang dimana sesuai ada desinfektan yang kita lakukan ketika mengubur, dan kedalamannya pun kan 7-10 meter jika untuk hewan yang terkena virus seperti ini. Oh, jadi daging yang terkena PMK ini bisa dikonsumsi, hanya saja kalau mau dikonsumsi itu bisa berarti. Nah, untuk daging kita sendiri dapat dikonsumsi. Nah, tetapi kita di sini jika kita mau mengambil resiko, tentu kan jika sebelum ada pengonsumsian kita melalui beberapa proses seperti pemotongan di RPH. Nah, harus dipastikan dan sangat-sangat dipastikan di RPH ini selama proses penyembelihan hingga pengemasan bahwa darah kan virus kan menginfeksi sapi, otomatis sudah meroboti semua bagian organ dan sampai ke darah. Nah, jika di RPH-nya ini kendor dalam kurang dalam ketat proses distribusi atau pengolahan daging, maka dikhawatirkan si virus ini dapat mencemari lingkungan kita. Nah, itu bisa dapat ketika kita yang misalnya membersihkan daging menggunakan air, kan airnya otomatis tersalurkan ke pembuangan nih, air bukan ke tanah lah, otomatis dapat menyerang ke tanah. Nah, nanti dikhawatirkan si virus itu terbawa bersama air hasil kita makan ini. Jadi gimana ya, dapat beresiko lah jika kita tetap melaksanakan konsumsi dan jika RPH-nya tidak siap, maka
apa itu percuma saja, kita akan terjadi berulang kasusnya, lagi-lagi akan terkena hewan yang lain. Mungkin dari bapaknya atau ibunya ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang menonton podcast suka-suka mengenai penyakit PMK ini, mungkin dapat diingatkan dari teman-teman peternakan yang lainnya juga. Guys, Dari basic. ya mungkin dari saya ya, untuk rekan-rekan peternak sekalian, lebih perhatikan lagi kesehatan ternak dari apa yang kalian pelihara. Kemudian dari manajemen perkandangan, manajemen pemeliharaan dan manajemen pemakanan harus lebih diperhatikan lagi. Sekarang mungkin untuk sekarang kita sudah sedikit longgar, sedikit banyak kasus yang tertekan. Tetapi kita harus waspada manakala ada kasus yang baru lagi, kita harus sudah siap dan sigap menanganinya. Dengan lupakan biosecurity, kemudian vaksinasi. Jika hewan Anda sudah divaksinasi, jangan lupa untuk vaksinasi ulang agar kekebalan tubuhnya semakin meningkat dan hewan kebal dari virus PMK. Ya, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Informasi yang sangat luar biasa ini dari Bapak Acep dan juga Ibu Aisyah. Nah, kita bakal bertemu di podcast suka-suka di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.